Halo rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ekonomi politik, komunikasi. Namun sebagai awalan sebaiknya kita memahami ekonomi politik secara umum dulu, basic pemikirannya apa, dan kita mengawalinya dari aliran pertama dalam kajian ekonomi politik yang disebut sebagai aliran klasik. Nah, saya merujuk dari buku yang ditulis oleh Vincent Mosco, buku yang sangat cukup terkenal, yaitu The Political Economy of Communication. Kalau kita melihat perkembangan ekonomi politik dari paradigma klasik, maka kita bisa mengawali dari periode Yunani, di mana kita mendasarkan pada asal-usul katanya, kata maksudnya bukan katanya, kata atau terma, oke, yang kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya, yaitu oikos nomos, dan kemudian kita juga melihat bahwasanya politik itu adalah negara kota, state. Uh, kita kita juga bisa mendasarkannya pada pemikiran dari para pemikir dari Skotlandia, terutama Adam Smith dari abad 18. Namun yang jangan dilupakan, meskipun kalau kita melihat secara keseluruhan, tadi pemikiran ekonomi politik itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari para pemikir atau intelektual berkulit putih dan laki-laki dari dunia barat. Namun sebenarnya ada yang menarik ini teman-teman, bahwa ekonomi politik itu juga tidak lepas dari pemikiran belahan dunia Arab di masa keemasan, yaitu dari Ibnu Khaldun, yang di dunia barat itu oleh Vincent Mosco disebutkan sebagai classical political economy. Jadi pemikiran Ibnu Khaldun ini memberikan pengaruh, influence kepada pemikiran ekonomi politik di era klasik. Nah, fokus dari pemikiran ekonomi politik klasik ini mengikuti tradisi pencerahan, bahwa mereka berusaha melihat dari sisi individu, di mana individu dianggap mampu menggunakan reason, menggunakan otak, menggunakan pemikiran untuk memaksimalkan self-interest, dan secara lebih luas kemudian ini dikembangkan dalam kepentingan di masyarakat. Maka variabel yang menjadi fokusnya adalah value, nilai, price, harga, cost, atau biaya. Yang ini kemudian menjadi abstraksi dari berbagai hukum pemikiran yang dikembangkan dan dikodifikasi dengan pendekatan matematis yang dideskripsikan sebagai interrelationship. Nah, hal yang penting adalah bahwa ekonomi politik klasik ini memiliki eh, peranan penting dari beberapa alasan. Pertama, eh, secara keseluruhan dari berbagai perbedaan yang ada dalam pemikiran ekonomi politik klasik itu memfokuskan pada perhatian intelektual yang menekankan pada menyamakan nilai ekonomi dengan emas. Oke, sebagai barang yang berharga, dan kemudian juga dengan tanah, dan mereka menyepakati bahwa nilai itu ditentukan oleh buruh yang produktif atau produktif labor. Para pemikir di era ekonomi politik klasik itu memahami bahwasanya kekuasaan adalah pembagian kerja buruh dalam pasar untuk menciptakan kesejahteraan. Mereka juga meyakini bahwa perluasan kerja-kerja ini akan bertransformasi ke dunia dan terbagi terbagi ke seluruh dunia.
Nah, pendekatan ekonomi politik ini menyatakan bahwa pasar, market itu mampu mengelola dirinya. Apa yang dikatakan oleh Adam Smith sebagai the invisible hand, tangan yang tidak kelihatan. Maka mereka percaya pada policy atau kebijakan pasar bebas. Dan teoritisasi di era ekonomi politik klasik melihat bahwasannya ekonomi adalah sistem yang secara prinsip terpisah dari politik dan rumah tangga. Argumen yang mereka ajukan bahwasannya pasar itu mengatur dirinya adalah sebuah realita bahwasannya pasar itu dengan sendirinya tercipta tanpa campur tangan manusia, di mana pasar memiliki hubungan dengan negara, tapi pasar bukan organ bawahan negara. Jadi negara diminta untuk tidak mencampuri pasar ekonomi. Ide ini adalah sebuah inovasi karena di masa sebelumnya negara mengatur tentang hal-hal yang berkaitan tentang pasar. Jadi ekonomi politik klasik mengajukan gagasan negara itu nggak usah ikut campur dalam urusan pasar, biar pasar mengatur dirinya sendiri. Nah, pendekatan ekonomi politik klasik itu selalu melihat bahwasanya ada egoisme universal, bahwa manusia adalah pribadi yang independen. Manusia adalah pribadi independen dan negara tidak usah campur pada wilayah-wilayah individu ini. Nah, pasar yang mengatur dirinya sendiri, maksudnya apa? Karakteristik dari pasar bebas ini adalah sesuatu yang menguntungkan individu. Namun, di sisi lain, pasar juga mendisiplinkan pelaku-pelaku yang mementingkan kepentingan diri sendiri, agar mereka mau bekerja sama demi memenuhi kepentingan pelaku pasar yang lain. Jadi, dalam konteks ekonomi politik klasik, dalam hal kepentingan pribadi dan publik, monopoli terhadap pasar dalam negeri didapatkan dengan cara membatasi impor terhadap barang sehingga dapat memacu industri dalam negeri dan kemudian memperbesar porsi dari tenaga kerja dan modal yang dikerahkan untuk industri itu. Yang terakhir teman-teman, menurut sistem kebebasan alami, pemegang kedaulatan yaitu negara itu memiliki tiga tugas. Pertama, melindungi masyarakat dari kekerasan masyarakat yang lain. Fungsi negara yang pertama adalah melindungi, artinya adalah tatanan hukum. Yang kedua adalah melindungi sedapat mungkin masyarakat dari ketidakadilan. Yang terakhir adalah membangun fasilitas umum. Hal-hal lain adalah urusan individu, termasuk pasar ekonomi. Demikian teman-teman materi kita hari ini tentang ekonomi politik era pendekatan klasik. Semoga bermanfaat.